Jadi kan sebenarnya aku terciptanya lagu Dasar Netizen tuh seperti itu. Gara-gara kesel ya. Betul. Dibikin lagu aja mendingan. Iya, jadi bikin lagu. Gue sih nggak peduli. Gue mah bodo amat. Cinta ini kadang tak ada logika deh. Ya kan congat-congat, cemate sate. Iya, diulang-ulang gitu ya. Ulang gitu. Oke, lagu pop. Lo beda lagi tuh ya. Lagu apa ya yang enak ya? Aku tuh biasanya gini. Kalau disuruh nyanyi itu kadang-kadang lupa ya. Bingung ya. Bingung. Lagu apa? Ada yang mau request? Ada yang mau lagu pop apa? Lagu pop. Dari tadi kepikirannya pecut sih. Ditutup lagi ya. Apa ada lagu pop? Oke. Cinta terbaik ya. Wah, cinta terbaik ada versi koplonya lagi, ntar langsung ke koplo. Dari pop langsung ke koplo. Gimana sih itu? Jujur saja. Langsung refnya aja kali ya. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Pop oke, dangdut oke, gitu ya. Dari proses ada belajar sama coach gitu, itu berarti sebentar aja dong. Sebentar buat aja cengkok-cengkok gitu. Sebentar aja. Iya. Karena di situ kan aku juga apa ya, maksudnya eliminasinya secepat itu. Berarti masuk berapa besar? 15 besar. 15 besar. 15 besar. Oh, udah kena eliminasi gitu. Udah kena eliminasi. Tapi aku bersyukurnya ketika aku dieliminasi tidak boleh pulang ke daerah, ke kampung. Karena disuruh kayak jadi co-hostnya kayak iklan-iklan yang masuk. Kayak gitu apa sih namanya, di built-in. Nah, seperti itu. Jadi ya udahlah, karena bilang kan gini, Umi Elvi bilang, kamu nggak cocok jadi penyanyi, apalagi Mbak Berta ya, kamu nggak enak jadi penyanyi, pulang nggak malam ini, langsung digituin. Gitu ya? Aku udah diusir ketiga kalinya. Baik Mbak, gitu. Pulang nggak malam ini, kalau kamu nggak pulang, aku yang mengeliminasi kamu, kayak gitu kan. Karena memang ya udah, kamu bukan basicnya di dangdut, kamu main sinetron aja deh, sampai digituin. Ya, akhirnya dari doanya dan marah-marahnya Dewan Juri menjadi hal yang besar buat aku untuk melangkah selanjutnya. Jadi aku nggak apa ya, maksudnya nggak kendor ya, apa sih maksudnya, kayak nggak patah semangat. Dari situlah aku menjadi, oh ya aku harus begini, aku harus tunjukin kalau aku bisa gini. Jadi akhirnya ya udah, alhamdulillah. Dan sinetron jalan, built-in pun jalan. Ya, jadi nggak boleh pulang. Sementara kan yang peserta lainnya boleh pulang ke kampungnya gitu, untuk ketemu yang ucapan terima kasih gitu. Oke, kalau misalnya untuk casting sempet ditolak-tolak kayak gitu nggak sih? Kalau yang iklan-iklan kayak gitu langsung emang kamu ditawarin ya? Iklan ditawarin, aku pernah juga ikut casting iklan. pernah? Semuanya, film pun juga ikut casting. Cuman belum rezekinya di iklan sama di film. Tapi dicoba terus. Gue juga pernah tuh casting iklan. Sampai udah mau jadi banget, ternyata gue jadi tambalan doang gara-gara built-innya gak masuk. Gue ganjel doang, dummy doang gue nih. Ternyata gue beli sepatu baru lagi, Dahlia, ya Allah kejadiannya ya. Baju baru, sepatu baru gitu sepatu ya. baru gitu kan, sesuai iklan. Yes, gue masuk iklan. Ternyata enggak dong. Karena yang sini nggak bisa masuk aja ya. Ternyata itu ya pengalamannya. Berarti total udah startnya berarti 2014. 2014 start. 2014 sampai sekarang. Cara eksistensi kamu di dunia entertain seperti apa? Ya kalau seperti itu sebenarnya ya, attitude. Terus memberikan karya yang terbaik, menjadi contoh yang terbaik, terus belajar menjadi yang terbaik. Oke. Dari single Kena Tipu, habis itu apa lagi? Ada Mano Imbahku. Itu tahun berapa? Itu tahun 2000, setelah Corona. 2023. Tapi jaraknya lumayan jauh juga. Iya, jauh banget. Karena aku mau bikin single ya terhalang sama syuting FTV gitu. Itu keasikan di situ. Ya, sampai lupa nih gue penyanyi ya. FTV off air kayak gitu. Jadi lupa mau bikin single, ya udahlah nanti gitu. Akhirnya 2000. Jadi 2023 baru aku dibikin single kedua. Single yang
terakhir ini di single ketiga Dasar Netizen ini. Nah, ini tahun berapa? 2025. 2025. Baru. Kok bilang netizen? Ada netizennya. Iya, karena sekarang itu banyak netizen itu yang sering mengumbarkan berita yang tidak pantas untuk disebarkan. Jadi kayak yang adanya adu domba, adanya fitnah-fitnah, ya, jadi terbentuklah Dasar Netizen. Oke, ini Dasar Netizen ini setelah kamu viral ya dengan cerita hidupnya, atau bikin lagu ini tuh Dasar Netizen ini apa sebelum viral? Sesudah viral. Sesudah viral, baru kamu kayak bikin gitu? Iya, betul. Ada yang nawarin apa kamu pengen sendiri? Ada yang nawarin. Ada yang nawarin? Ada yang nawarin. Iya, nih ya, ini buat kalian ya, buat penonton Si Paling Dangdut ya, ini lagi viral banget, lagi diomongin ya. Karena kamu cerita soal apa sih bisa rame kayak gitu? Bisa cerita seperti ini sebenarnya gini. Ada pertemanan lah mungkin ya. Jadi yang mungkin yang nggak suka dengan kehidupan, mungkin dengan cara tektokannya itu ibaratnya kita berteman tapi menjadi musuh di belakang, sehingga dia menyebarkan fitnah yang mungkin tidak layak dan tidak pantas untuk dipublikasikan ke masyarakat. Jadi efeknya ke masyarakat, apalagi ke masyarakat Indonesia ya, pasti dampaknya kemana-mana. Oh ternyata dia penyanyi dangdut seperti ini ya, gitu kan. Tetapi kan tidak semua penyanyi dangdut itu yang berpikiran seperti yang kayak orang-orang pikirkan. Contoh. Pasti ya dia sukses tidak hanya nyanyi saja, di belakang itu pasti ada plus-plusnya. Dijulitin kayak gitu. Aku kan dulu temannya, aku kan dulu ininya gitu. Jadi dijulitin seperti itu. Jadi efeknya itu ke orang-orang, apalagi orang kampung. Saya kan orang kampung ya, namanya juga orang Madura kan, efeknya kemana-mana. Oh ternyata dia di Jakarta itu kerjanya tidak hanya menyanyi gitu, tidak hanya menjadi artis sinetron. Oh ternyata di belakang situ dia bekerja yang lain juga gitu. Jadi kan sebenarnya aku terciptanya lagu Dasar Netizen tuh seperti itu. Gara-gara kesel ya. Betul. Bikin lagu aja mendingan. Iya, jadi bikin lagu. Gue sih nggak peduli. Gue mah bodo amat. Bodo amat. Emang awal ceritanya kamu cerita tentang apa sih? Cerita tentang apa maksudnya gimana tuh? Bisa dikomenin sama netizen kayak gitu. Jadi ya sebenarnya dia itu mantan lah ya, mantan asisten gitu kan. Jadi dia keluar dari rumah, difitnah habis-habisan, dikira aku ngambil dokumennya dia apa segala macam, padahal dia masuk baik-baik, keluar dengan tidak baik. Dia keluar dari rumah itu membawa barang-barang dia tanpa sepengetahuan saya. Dan pakai mobil. Bilang aja maling sih, gitu susah ya, amat ya. Jadi seperti itu. Dan karena mungkin dia kurang kurang greget, pengen ngancurin dan pengen ngeredupin, ya kan. Akhirnya semakin dia bikin aku redup, semakin teranglah diriku. Karena apa? Aku percaya Allah Maha Kuasa segalanya, ya kan. Biarkanlah semua netizen, semua orang-orang yang nggak peduli sama aku, yang nggak suka sama aku seikhlas-ikhlas aja, karena masih ada Allah. Karma masih ada kan gitu. Betul. Jadi dia itu menceritakan semua kejadian yang ada. Aku kan kerja sama dia dulu, jadi dia tuh begini